Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di sore hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam lanjutan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sore hari ini kita sampai di hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tayyib, yakni maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang juga Allah perintahkan kepada para rasulnya. Faqala, maka Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang thayyib, yang baik, dan wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, ya, dari makanan-makanan yang baik, yang thayyib. Ma razaqnakum, apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian kata Nabi SAW, thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar. Kemudian beliau menyebutkan kisah tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, melakukan safar yang panjang, sampai-sampai dia itu berdebu, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb.
wahai Robku, wahai Robku. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia bermuamalah dengan muamalah yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Secara umum hadis ini, kata para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun dari hamba, baik itu akidahnya ataupun ibadahnya ataupun doa-doanya, kecuali yang thayyib, kecuali yang baik. Ya, secara umum kandungan dari hadis ini adalah Allah tidak menerima apapun dari hamba kecuali yang thayyib, kecuali yang baik. Ya, thayyib nanti akan kita sampaikan, maksudnya adalah yang tahir, yang suci. Yakni kalau dia beribadah, ibadah yang thayyib adalah yang suci dari apa? Bukan. Semua ibadah itu harus bersih dari apa? Kesyirikan. Itu ibadah yang thayyib, itu adalah yang suci dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diterima. Tapi kalau ternodai, terkotori dengan kesyirikan, maka nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Mau itu syirik besar ataupun syirik kecil seperti riya atau ujub dan yang semisalnya. Atau Allah tidak menerima akidah seseorang kecuali akidahnya ini suci, akidahnya itu bersih dari penyimpangan-penyimpangan, akidahnya bersih dari kesesatan-kesesatan. Ini akidah yang thayyibah, akidah yang bersih. Dia nggak meyakini sesuatu yang menyimpang, terutama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Demikian juga ketika dia bersedekah, maka tidak akan diterima sedekahnya kecuali dari harta yang thayyib. Ya, harta yang thayyib artinya harta yang halal. Apakah sah seseorang bersedekah dari harta curiannya? Nyolong gitu terus sedekah? Tidak, karena tadi Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, ya, kecuali yang suci, yang bersih. Demikian juga dalam masalah doa. Tadi dicontohkan oleh Nabi, ada orang yang berdoa kepada Allah dengan berharap sampai memanggil-manggil ya Rob, ya Rob, benar-benar dia merengek kepada Allah, tapi nggak diterima doanya sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak thayyib, yaitu makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, pekerjaannya dari yang haram. Maka itu menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesimpulan dari hadis yang ke-10. Sekarang kita baca beberapa pelajaran atau beberapa masalah yang dibahas dalam hadis ini. Masalah yang pertama adalah tadi kata-kata at-thayyib. Allah itu thayyib, maksudnya at-tahir. Ya, thayyib itu artinya tahir, yang suci. Allah Subhanahu wa taala thayyib, qad nuzziha min kulli naqsin. Allah itu thayyib, maksudnya Allah itu tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah tersucikan dari segala macam aib. Allah tersucikan dari segala macam cacat. Sehingga tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada sesuatu yang negatif pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah, karena Allah itu seperti itu, maka Allah tidak menerima amalan kecuali yang juga suci. Ya, jadi Allah, karena Allah itu thayyib, bersih dari segala macam cacat, maka Allah hanya menerima amalan yang juga bersih dari segala macam cacat. Nah, ngono angelan. Ya, ibadah yang kita kerjakan ini nggak diterima sama Allah kecuali harus bersih, tidak ada aib, tidak ada cacat. Susah apa enggak? Susah. Ya, makanya kata para ulama, menjaga keikhlasan, menjaga kualitas ibadah
supaya ibadah kita ini berkualitas, bersih dari segala macam cacat, itu lebih diutamakan daripada kuantitas. Banyak di antara kita ini yang cuman mengejar kuantitas, mengejar jumlah, tanpa memperhatikan kualitasnya, sehingga ibadahnya tidak berkualitas. Keikhlasannya hampir tidak ada, demikian juga kekhusyuannya, ya, ittiba'nya kepada Nabi SAW. Apakah ibadah itu dicontohkan oleh Nabi atau tidak ngurus dia. Yang penting ibadah. Yang penting akeh. Dalam Islam bukan banyak-banyakan ibadah, tapi dalam Islam yang paling diutamakan adalah bagaimana engkau menghadirkan ibadah yang berkualitas kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada aib, yang tidak ada cacat. Ya, sebisa mungkin kita hadirkan ibadah yang bersih dari segala macam cacat tadi. Ini yang lebih diutamakan, sebagaimana firman Allah di dalam banyak ayat, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsan, yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan yang terbanyak amalannya, tapi yang terbaik. Maka kualitas harus didahulukan daripada kuantitas. Bahkan hukum di dunia ini berlaku. Kuantitas yang banyak itu pasti akan menurunkan kualitas. Paham ya? Di dunia ini saja, masalah dunia, produksi kuantitas yang banyak itu pasti menyebabkan kualitasnya jadi berkurang. Tapi ketika dia lebih memperhatikan kualitas, maka kuantitasnya yang jadi berkurang. Maka ini nggak masalah. Ya, ini nggak masalah. Kata para ulama, atau gini, ya misalnya apa, produksi. Kalau zaman dulu HP misalnya, HP itu karena produksinya itu sedikit, maka HP-nya itu apa? Berkualitas. Ya, HP itu berkualitas, mau dibanting, dibalang koyo opo. Bahkan HP dulu itu kalau jatuh ke lantai, keramiknya yang pecah sama. Iya, sorry. HP zaman biyen itu kalau jatuh ke bawah, keramiknya yang pecah. Kalau sekarang jangankan jatuh, kesenggol sidik aja wis, ya, wis pecah. Karena itu semakin banyak kuantitas, maka itu akan menurunkan kualitas. Saya dulu pernah punya langganan sego goreng. Dulu masih sepi, nggak ada yang tahu sego gorengnya ini. Luar biasa rasanya, enak. Banyak. Tapi begitu semakin banyak yang tahu, semakin banyak pembeli, sampai ngantri-ngantri, bahkan sampai pakai pakai nomor, kualitasnya sudah mulai berkurang. Rasanya sudah nggak kayak dulu lagi. Kenapa? Karena dia ngejar kuantitas. Maka demikian dalam ibadah. Harusnya yang kita kejar, yang kita utamakan adalah kualitas ibadah kita kepada Allah, karena Allah tidak menerima ibadah kecuali yang thayyib. Kemudian tadi disebutkan di dalam hadis, yaitu kata-kata yutilus safar, seseorang yang melakukan safar yang panjang. Ash'atha aghbar, yang rambutnya acak-acakan. Karena safar di zaman dahulu itu berbeda dengan safar di zaman sekarang. Safar di zaman dahulu menjadikan seseorang itu penampilannya acak-adut, karena melewati medan yang luar biasa panasnya, berdebu, ya, dengan kendaraan seperti unta atau berjalan kaki, maka menyebabkan orang itu dalam keadaan yang semerawut, istilahnya budal ganteng, ya, tutup tempat tujuan, kumus-kumus misalnya. Ya. Kalau kita sekarang, alhamdulillah, budal ganteng, tutup tujuan sih ganteng ya. Masih rapi gitu loh. Kemudian Nabi tadi menyebutkan wa ghudhiya bil haram, ai rubbiya bil haram,
makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dengan harta yang haram. Ya, artinya selama ini dia itu hidup, bermuamalah, kerja, darah dagingnya tumbuh dari yang haram. Itu yang dimaksud dengan ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, tadi Nabi menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul, mereka ini juga hamba-hamba Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah sebagaimana kita orang-orang beriman beribadah kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau ini seorang nabi dan rasul, apakah beliau tidak dibebani dengan syariat? Atau beliau tetap diwajibkan sholat? Tetap beliau melaksanakan sholat, tetap beliau berpuasa di bulan Ramadan, tetap beliau bersedekah, berdoa kepada Allah, ya, umrah, haji, dan yang lainnya. Maka dari sisi syariat ini, para nabi dan rasul juga diperintahkan sebagaimana orang-orang yang beriman. Bahkan ibadahnya para nabi dan rasul itu lebih daripada ibadahnya orang-orang biasa. Maka tidak ada ceritanya ada seorang yang terbebaskan dari beban syariat karena sudah mencapai tingkat tertentu, maka dia tidak lagi diwajibkan melakukan ibadah-ibadah seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi di zaman sekarang, ya, orang-orang tasawuf. Kalau walinya itu sudah sampai tingkatan makrifat, maka sudah nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi ibadah. Naudzubillah. Mereka berdalil dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Ya, sampai datangnya al-yakin, kematian. Harusnya itu tafsirnya. Tapi mereka menafsirkan beribadahlah kepada Rabbmu sampai engkau yakin. Artinya ketika engkau sudah yakin dengan Allah, maka tidak wajib lagi beribadah. Naudzubillah. Ibadah itu buat yang nggak yakin saja. Tapi kalau sudah sampai tingkatan yakin, gugur kewajiban ibadah. Naudzubillah. Allah juga berfirman di surat Thaha. Allah berfirman kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat untuk mengingat Allah. Ketika sudah ingat Allah, nah iya itu. Kalau sudah ingat sama Allah, nggak perlu sholat. Cukup saya sudah ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka gugur kewajiban sholat. Ya, maka ini kekufuran. Ya, mereka ini sebenarnya orang-orang yang malas sholat tapi macak jadi wali. Malas sholat mereka itu. Tapi tadi mereka macak jadi wali supaya malas sholatnya, kemalasan dia melaksanakan sholat itu tertutupi dengan brandingnya sebagai seorang wali. Iya, wali syaitan. Ya, bukan waliullah Subhanahu wa taala. Maka semua nabi dan rasul mereka melaksanakan ibadah sebagaimana orang-orang beriman melaksanakan ibadah, bahkan lebih ibadahnya para nabi dan rasul. Makanya nggak ada jangan mengatakan enak yo jadi nabi yo. Iya. Ya. Kenapa kok bilang kayak gitu? Iya, enak jadi nabi. Nggak kayak kita sulit melaksanakan ibadah ini, ibadah sama. Nabi dan Rasul juga melaksanakan ibadah, bahkan ibadah mereka luar biasa. Aisyah menceritakan sampai Nabi SAW tatkala melaksanakan sholat sampai kaki beliau bengkak, saking lamanya beliau berdiri. Aisyah heran, padahal Nabi SAW sudah dijamin surga. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kau ini sudah diampuni dosa-dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang.
Kenapa engkau beribadah sampai segininya kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan Nabi SAW memang cinta dengan sholat. Hobinya Nabi itu adalah sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata beliau. Dan dijadikan hal yang paling menyenangkan untuk diriku adalah sholat. Beliau itu kalau tulis biodatanya, biografinya, nama Muhammad bin Abdullah, ya, tempat lahir Mekah, ya, tahun kelahiran ya di Amul Fil, tahun gajah, ya, sampai hobi, nah itu apa? Ya sholat. Ya. Kok bisa ada orang hobi sholat bahkan sampai kakinya bengkak? Sebagian orang, atau dulu mungkin kita menganggap, wah kayaknya ini nggak masuk akal. Kok bisa ada orang sholat sampai kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Namun ngelihat hobinya orang-orang di zaman sekarang, hanya jadi masuk akal. Anda lihat hobinya orang-orang di zaman sekarang, mereka rela melakukan hobinya itu meskipun sampai mereka sakit. Lihat orang-orang yang main bola itu, hobinya bola, futsal atau apa, sampai kakinya patah, berdarah, mari waras, apa? Main-main aja, Pak. Main lagi. Ada sebagian orang yang hobinya nyetir, ya, padahal dia tahu bahwa mungkin apa? Iya, anunya boyoke kumat tahu apa? Tetap dia paksakan. Kenapa? Seneng kan? Ya, tidak mau diganti, tidak mau. Gantian nyetirin, tidak. Seneng memang. Sampai berjam-jam itu seneng dia. Maka Nabi SAW, beliau melaksanakan ibadah yang lebih daripada ibadah orang-orang beriman. Tapi secara asal Nabi dan orang-orang yang beriman dari sisi beban syariat sama-sama dibebankan syariat kepada mereka. Kemudian di dalam pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini ada pelajaran tentang asbab ijabati doa, sebab-sebab dikabulkannya doa. Ya, dalam hadis yang kita baca tadi itu ada sebab-sebab dikabulkannya doa. Di sini disebutkan ada sekitar 5. Yang pertama adalah tulu safar at-ta'ah, panjangnya safar. Tapi safarnya ini bukan safar kemaksiatan, tapi safar-safar yang itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi kita ketika safar, mungkin Anda safar dalam perjalanan kerja atau safar dalam ibadah, mau umroh misalnya, maka itu kondisi Anda mustajab ad-doa. Kondisi Anda doanya diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak berdoa ketika Anda safar. Bukan safar maksiat, bukan. Tapi safar yang mubah atau yang taat kepada Allah. Kemudian sebab yang kedua adalah yaitu mendapatkan kesulitan ketika safar itu tadi. Sudah safar, nah dalam perjalanan mendapatkan berbagai macam kesulitan, ban bocor, atau bensin entek, atau dompetnya hilang, atau terik, panas terik yang menyengat. Semua kesusahan-kesusahan di dalam safar, kalau disikapi dengan sabar, maka itu juga semakin menambah mustajab dalam doa. Ya, semakin membuka peluang untuk mustajab dalam berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu yamuddu yadaihi ilas sama, yaitu menengadahkan tangan ke langit. Ya, ini juga termasuk di antara sebab diijabahinya doa. Kemudian yang keempat, tikrar ad-doa, mengulang-ulang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengulang-ulang memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang. Ini juga termasuk di antara sebab dikabulkannya doa di dalam hadis ini tadi. Dan yang kelima yaitu dia berdoa dalam keadaan baik, yaitu makanannya dari yang halal,
minumannya dari yang halal, pakaiannya dari yang halal, ya, kemudian pekerjaannya juga dari yang halal. Karena di hadis disebutkan doanya nggak diterima karena itu semua haram. Maka kebalikannya berarti mustajabnya doa yaitu ketika pakaiannya halal, minumannya halal, makanannya halal, pekerjaannya halal. Karena dahulu para istri-istri, para salaf, mereka itu sering berpesan kepada suaminya ketika suaminya berangkat bekerja, keluar dari rumahnya. Mereka mengatakan, nahnu nasbiru alal ju' wala nasbiru ala nari jahannam. Wahai suamiku, kami ini para istrimu, kena istri dulu itu pasti ya, para istrimu. Ya, kalau kita istri, ya, istrimu ini dan anak-anakmu itu bisa sabar dengan menahan rasa lapar. Kita bisa sabar menahan lapar, tapi kita tidak sabar dengan panasnya neraka jahanam. Nah, ini kode dari istrinya. Jangan engkau membawa harta yang haram, jangan engkau memberikan kami nafkah yang haram sehingga kami tumbuh dengan nafkah yang haram itu. Dan jangan dianggap nggak ada pengaruhnya. Ya, jangan dianggap nafkah yang haram itu tidak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ya, berapa banyak istri-istri yang tidak taat kepada suaminya, anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Di antara sebabnya adalah karena dinafkahi dengan nafkah yang haram. Maka sang istri memberikan kode kepada suaminya, nggak masalah engkau pulang membawa hasil yang sedikit, yang mungkin tidak cukup untuk membuat kami kenyang, itu lebih baik daripada kau membawa harta yang banyak yang bisa membuat kami kenyang bahkan tura-tura, namun itu semua menyeret kami ke dalam neraka jahanam wal iyadzubillah. Maka nampak di sini betapa istri itu mendukung suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah istri menjerumuskan suaminya ke dalam neraka. Kalau kita lihat ya, istri-istri di zaman sekarang, illa man rahimahallah, kecuali yang Allah rahmati, justru memotivasi suaminya untuk supaya mendapatkan harta yang banyak. Ya, merasa kurang, nggak qanaah. Hanya karena suaminya ini dituntut untuk terus mendapatkan harta yang banyak, maka dia tempuh cara-cara yang haram. Ya, maka hati-hati dengan istri-istri demikian. Naudzubillah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada istri-istri kita dan memberikan rahmat ke rumah tangga kita. Kemudian permasalahan berikutnya, nafyul qabul wa itsbatuhu yarji' ila ahadil ma'ani thalatha. Sampai jam berapa ini? Jam 4. Jam 4:04. Diterimanya doa atau diterimanya amal dan ditolaknya amal, kata beliau, kembali kepada 3 perkara. Diterimanya amal atau ditolaknya amal itu kembali kepada 3 perkara. Yang pertama, nafyus sihha wal ijza, yaitu diperhatikan tentang keabsahan dari ibadah tersebut. Ya, keabsahan ibadah itu apakah dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya atau tidak. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat dari salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas. Allah tidak akan menerima salatnya sampai dia berwudu. Ya, maka berarti di situ menunjukkan diterimanya amal dan ditolaknya amal itu tergantung dari keabsahan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, nafyul ajri wa thawab. Ditolaknya atau diterimanya amal itu tergantung juga dari pahalanya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda,
man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia membenarkan ucapan dukun dan peramal itu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ada yang tidak diterima sholatnya, tapi tetap dia wajib untuk melaksanakannya. Artinya pahalanya tidak dia dapatkan, namun kewajibannya tetap ada. Pahalanya tidak dia dapatkan. Maka ini bukan berarti kalau orang bertobat, waduh, saya kemarin habis datang ke dukun, atau saya kemarin habis baca ramalan-ramalan zodiak, kemudian saya benarkan, maka sholat saya nggak diterima selama 40 hari, wis 4 petang puluh dino menit gak sholat. Enggak. Tetap dia melaksanakan sholat meskipun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya pahala atas sholat itu. Orang yang berpuasa, selama puasa mulai pagi sampai berbuka, dia itu mengisi puasanya dengan perkara-perkara yang mungkar, tapi itu bukan pembatal puasa. Seperti ikat pagi, dari pagi puasa dengerin musik, kemudian nonton film, kemudian ghibah, ya, ketemu sama temennya ghibah, terus pokoknya sampai buka puasa itu yang dilakukan sama dia. Tapi puasanya sah atau tidak? Sah. Karena perkara-perkara tersebut bukan pembatal keabsahan puasa. Tapi dapat pahala nggak? Tidak dapat pahala. Berkurang pahalanya karena kemungkaran yang dia lakukan. Sehingga dia nggak perlu mengganti di hari yang lain. Paham ya? Apakah dia perlu mengganti di hari yang lain puasanya ini tadi? Enggak. Sudah cukup puasanya itu. Namun dia tidak mendapatkan pahala. Ini yang disabdakan Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sah puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala. Ada kebalikannya, puasanya tidak sah, tapi dia dapat pahala. Siapa yang bisa ngasih contoh? Puasanya nggak sah, tapi pahalanya ada. Apa contoh kasusnya? Kalau tadi kan puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Haji kewalian ini. Perempuan yang apa? Haid. Nah, 5 menit sebelum buka haid. 5 menit sebelum buka puasa haid. Artinya dia sudah puasa dari subuh, menahan lapar haus sampai 5 menit sebelum buka puasa dia haid. Sah puasanya? Tidak sah. Tidak sah di sini berarti mengharuskan dia untuk apa? Mengqadha. Tapi pahala dia berpuasa dari pagi sampai dia haid, ada apa enggak? Ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang kedua, orang yang melaksanakan sholat berjamaah masbuk, dan ini banyak kita lihat, banyak sekali masbuk, mendapati imamnya sedang sujud, nggak mau dia langsung takbiratul ihram ikut sujudnya imam. Ngapain? Ngenteni, ya berdiri, ngenteni sampai imamnya apa? Bangkit, baru dia takbir, Allahu Akbar. Kenapa nggak langsung takbir kemudian sujud? Percuma sujudku, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, nggak dianggap apa? 1 rakaat. Ya tetap nanti saya mengulang lagi, ya kan? Akan mengulang lagi. Ya mending dari awal saja. Dia menganggap rugi. Ya, padahal enggak. Ketika seorang sujud, bukankah posisi sujud itu adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid. Yang lebih dekat, yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akfiru fihi ad-du'a. Maka perbanyak doa di situ. Bukankah
ketika sujud kita bertasbih kepada Allah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bukankah ini pahala di sisi Allah? Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, kita memohon ampun kepada Allah, Rabbil firli, Rabbil firli. Bisa jadi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Namun sebagian orang tadi rugi katanya. Naudzubillah. Yang ketiga, nafyul qabul bimakna nafyi ridallahi 'anil amal wal mubaha bihi 'indal malaika. Wa min dzalika ma akhraja Ibnu Asakir anna Ibna Umar tasaddaqa bi dirham aw dinar faqala lahu ibnu taqabbalallahu minka ya abi, qala ya bunayya law taqabbalallahu minni sajdatan aw sadaqata dirham lam yakun ghaib ahabbu ilayya minal maut. Tapi yang ketiga yaitu tidak diterimanya amal, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi amalan tersebut. Nah, tidak diterimanya amal, maksudnya Allah tidak meridhoi amalan tersebut. Ya, sebagaimana datang riwayat dari Ibnu Umar tatkala beliau bersedekah dengan dirham atau dinar, maka anaknya berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahmu wahai ayahku. Maka Ibnu Umar mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud atau satu sedekah dirham yang aku lakukan dan itu tidak tersembunyi bagiku, maka itu aku lebih aku sukai daripada kematian datang menghampiriku. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba melakukan amal soleh, belum tentu Allah Azza wa Jalla meridhoi amalan tersebut. Ya, kita tidak tahu apakah amalan kita ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak, sepanjang kita melakukan di atas keikhlasan, di atas sunnah, maka kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini yang terakhir beliau membahas tentang masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Karena di dalam hadis ini tadi disebutkan yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa yang sesuai sunnah itu ada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu maja'at as-sunnatu bi raf'il yadaini fihi. Famithluhu yutapassat raf'ul yadain ka'ala safa wal marwah. Yaitu datang riwayat-riwayat yang memang secara khusus menyebutkan mengangkat tangan. Seperti riwayat-riwayat yang datang tatkala seorang melakukan sa'i, maka Nabi mencontohkan ketika di atas bukit Safa atau Marwah, maka Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Oke. Dengan mengangkat tangan. Maka kita mengangkat tangan juga ketika dalam keadaan sa'i di atas Safa atau Marwah. Kemudian juga tatkala hari Arafah, tatkala wukuf di Arafah, ketika melempar jumroh atau ketika sholat istisqa. Ya, doa ketika sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Minta hujan. Kemudian kondisi yang kedua, tidak boleh mengangkat tangan ketika berdoa karena riwayatnya bukan mengangkat tangan. Kalau yang pertama tadi mengangkat tangan ketika berdoa karena riwayatnya memang menyebutkan mengangkat tangan. Nah, kalau yang kedua ini malah nggak boleh mengangkat tangan karena riwayatnya memang bukan mengangkat tangan. Apa contohnya? Dicontohkan di sini kal khatib idza khatabal jum'ah. Seperti khatib tatkala berkhutbah Jumat. Ya, tidak mengangkat tangan khatibnya, tapi mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Sebagaimana datang dalam Sahih Muslim dari hadis Ammarah bin Ruwaibah, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau pernah melihat seorang khatib yang berkhutbah.
Kemudian khatib ini ketika doa mengangkat tangannya gini. Ya, ketika doa yang terakhir itu loh, ya, khutbah Jumat lah, ya, kan doa kan, khatibnya gini. Maka Ammar yang merupakan sahabat Nabi SAW melihat khatib demikian, beliau mengatakan, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah menjelekkan kedua tangan khatib ini. Didoakan demikian. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u 'alal mimbar yazidu 'ala an yushira bi usbu'ihi sababah. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa ketika khutbah kecuali Nabi mengangkat jari telunjuknya ke atas langit. Ya, dan Nabi ketika berdoa tatkala khutbah selalu dengan mengangkat jari telunjuknya ke atas langit. Maka ini yang disyariatkan. Ikuti Nabi SAW. Jangan pakai hawa nafsu. Kan doa itu gini. Iya. Doa secara umum dengan mengangkat tangan seperti ini, menengadahkan tangan, membuka telapak tangan seperti ini. Namun kalau Nabi SAW melakukan dengan cara yang lain, ikuti. Baik. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga yaitu tidak ada dalil doa mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Kalau yang pertama tadi kan dalilnya mengatakan mengangkat tangan, maka kita ikut mengangkat tangan. Yang kedua, dalilnya mengatakan tidak mengangkat tangan, maka kita pun tidak mengangkat tangan. Nah, yang ketiga ini nggak ada dalilnya. Apakah diangkat tangannya atau tidak diangkat tangannya? Maka yang seperti ini, maka boleh seseorang mengangkat tangan, tapi boleh juga dia tidak mengangkat tangan. Ya, kayak misalnya antum ketika antara adzan dan iqamah, ya, antum mengangkat doa, mengangkat tangan, ya maka boleh. Antum tidak mengangkat tangan pun juga boleh. Demikian juga ketika kunut. Ya, kunut tidak harus dengan mengangkat tangan. Boleh dia mengangkat tangan ketika kunut, boleh juga dia tidak mengangkat tangan, karena tidak ada dalil yang memerintahkan, tidak pula dicontohkan dengan yang lain. Maka ini dimutlakkan, bisa mengangkat tangan, bisa tidak mengangkat tangan. Antum ketika nyetir atau ketika pokoknya ketika di jalan antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika antum melihat ada kecelakaan di jalan, ya, kita terkadang spontan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku, ya, menyelamatkan aku dari apa yang menimpa orang yang kecelakaan itu. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari peristiwa yang semisal. Harus angkat tangan? Ini nyetir ini. Hah? Iya. Ya, langsung berdoa saja. Nggak perlu melipir dulu ke kiri. Nggak, langsung diucapkan. Karena doa itu secara asal adalah permohonan kita, permintaan kita, request kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-10. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Dengan apa namanya? Yang kedua tadi itu khutbah Jumat. Minta khotibnya berdoa aja, bagaimana dengan jamaah? Nah, iya, masuk yang ketiga. Betul. Masuk yang ketiga, bisa dia mengangkat tangan, bisa dia tidak mengangkat tangan. Terus yang keduanya tadi saya dengarkan pada waktu khotib mengadakan tangan, kemudian ada sahabat yang mendoakan yang kurang baik. Menurut saya kurang baik, dan yang seakan-akan mencela apa yang dilakukan oleh khotib itu tadi. Padahal yang saya tahu Rasulullah tidak mengajarkan untuk sahabatnya untuk mendoakan kejelekan kepada Allah. Ya. Tapi ada beberapa kondisi terkadang tidak bisa dimutlakkan kepada setiap orang. Mungkin ada orang-orang yang memang diketahui oleh para sahabat, orang ini memang gemar menyelisihi Nabi SAW. Orang ini memang gemar berbuat bid'ah. Sudah disampaikan kepada dia hadis Nabi, namun ternyata dia sengaja untuk menyelisihinya. Maka para sahabat bersikap keras kepada orang-orang demikian ini. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma
memiliki seorang anak yang ketika disampaikan hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk mendatangi masjid-masjid. Hadis Nabi, tapi sang anak mengatakan, wallahi lanamna'anna, demi Allah kami tetap akan melarang istri-istri kami. Bagaimana sikap bapaknya? La ukallimuka abadan, aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Sampai matinya gak pernah berbicara lagi. Kenapa? Karena dia tahu ini orang sengaja untuk menentang hadis Nabi, menyelisihi Nabi SAW. Maka kembali ditimbang kepada siapa orang yang melakukannya. Kalau memang dia ini belum tahu, maka disikapi dengan lemah lembut. Tapi kalau dia ini orang yang memang sudah tahu tapi cengkal, mokong, ya mu'anid artinya menentang dia, maka ini perlu dikerasi. Ya, mungkin bisa jadi sahabat ini Ammarah bin Ruwaibah ketika melihat khotibnya, dia mengetahui bahwa khotibnya ini memang gemar menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka karena dia seorang sahabat, dia punya hak untuk menyampaikan bagaimana sunnah, karena dia yang ketemu Nabi. Khotibnya nggak pernah ketemu Nabi SAW. Paham ya? Yang sahabat itu adalah dia yang pernah ketemu Nabi SAW. Khotib yang tadi naik ini nggak pernah ketemu Nabi. Maka dia mengatakan demikian dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat, ya semoga Allah memperburuk kedua tangan khotib itu. Ya, dalam rangka untuk mengingatkan yang lain tentang jangan sekali-kali kalau sudah sampai sunnah kemudian kita tentang, sengaja kita tentang sunnah itu dengan anggapan apa yang saya lakukan itu lebih komplit, lebih jelas, lebih sempurna daripada yang datang dari Nabi SAW. Pelaku bid'ah itu demikian, menganggap bahwa apa yang datang dari Nabi itu masih kurang. Iya, gak marem ngono lho. Sing ya sunnah yang diajarkan Nabi ini masih kalau dilakukan saya kurang ngono lho, kurang greng ngono lho. Makanya perlu tambah-tambahin. Nah, orang yang punya pola pikir seperti ini dikerasi. Ya, kalau dia jahil, nggak paham, dia anggap semua doa itu kayak gini, karena nggak tahu, dianggapnya sama, maka diajarkan. Ibarat kalau tangan kita kotor, apakah sikap kita sama ketika membersihkannya? Tentu beda. Kalau mungkin kena debu, sebul gini tok, selesai. Kalau kena cat, ya bisa disebul. Ya, sebul sampai. Wallahu a'lam. Yang lain? Bedanya kalau thayyib itu gimana? Bedanya apa? Yang thayyib sama yang apakah halal itu sama? Ya, semua yang halal itu pasti thayyib. Ya, semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti thayyib. Karena tadi Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyibat. Maksudnya yang halal. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau yang makam ini boleh untuk ziarah itu? Tidak masalah. Tidak apa-apa doa di makam. Doa kepada Allah. Iya, bukan minta kepada doakan si mayitnya ini. Tidak masalah. Cuman yang perlu diluruskan, tidak dipersyaratkan mendoakan mayit harus datang ke kuburannya. Kalau memang kita memiliki kesempatan, tatkala kita sedang berada di kuburan tersebut atau dekat dengan kuburan itu, kemudian kita berziarah, kita doakan, nggak masalah. Dan tidak kan kuburan itu kalau misalnya berapa kan sudah berubah rata-rata kan apalagi kalau kuburannya itu masih menerima mayit, kita masuk lagi itu sudah pangling kita itu. Wandi ya, ini tak apal-apal lu pokoknya sebelah gini, Patoknya itu. Iya, patokannya kok hilang gitu. Digoleki, suwe. Kenapa? Enggak, ini saya mau mendoakan. Lu langsung doakan. Enggak, kenapa kok harus Alamatnya? Iya, harus pas di alamatnya itu. Seakan-akan kalau antum mendoakan di tempat lain itu enggak
nggak diijabahi, nggak afdol. Nggak ada RT RW-nya. Anda sama namanya doa tersampaikan. Antum doa sekarang, antum doakan orang-orang yang meninggal sekarang, sampai apa tidak? Sampai. Cuman kalau di kuburan itu ada nilai buat kita, nilai plusnya itu buat kita, bukan buat si mayit. Apa nilai plusnya buat kita? Kita mengingat kematian. Ya, kita bisa mengingat akan kematian, sehingga semakin kita takut kepada Allah, semakin kita memperbanyak bekal untuk kematian itu. Beda kalau kita doa sekarang ini, terkadang kita nggak mengingat kematian itu. Ya, wallahu a'lam. Soal apa? Safar tadi kan, singgung safar. Kemarin kita dengar